bahwa kalau di awal-awal kan ya teman-teman bersemangat, ayo bersama Kang Deddy Mulyadi menangkan Prabowo Gibran kan gitu kan. Nah, ayo bersama-sama Kang Deddy Mulyadi menangkan satu putaran Prabowo Gibran. Kan itu semangatnya tuh. Nah, setelah itu tercapai, perbincangan kami dengan Bang Iqbal soal seperti apakah benar nanti akan terbendung atau tidak ini suara rakyat untuk mendorong Kang Deddy Mulyadi menjadi. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini puasa keberapa Bang? Puasa keempat ini. Bukannya kelima? Kelima buat Pak Desol. Oke Pak Desol. Oke, hari ini kita menjelang buka ini kita mau berbincang sebentar, ngobrol-ngobrol. Ya tetap masih putar Deddy Mulyadi lah. Betul. Memang tokoh yang fenomenal nih. Ya, di samping fenomenal juga kita kan sejak awal sudah mendedikasikan channel Satrio Bushido Library untuk membahas semua hal terkait Kang Deddy Mulyadi. Dan yang paling utama adalah masa depan politik Jawa Barat dan Indonesia. Bersama Kang Deddy Mulyadi. Oke Bang, kalau belakangan kan kita membahas tentang respon netizen ya. Dan yang terakhir itu kita membahas tentang, kalau nggak salah saya tuh, meski dia diserang oleh netizen di masa-masa kampanye, tetapi dia menjadi pemenang, artinya suara terbanyak. Artinya serangan di media sosial tuh nggak berpengaruh terhadap kecintaan warga Jawa Barat, khususnya Dapil 7 terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi belakangan kan mulai muncul wacana baru nih, bahwa kalau di awal-awal kan ya teman-teman bersemangat, ayo bersama Kang Deddy Mulyadi menangkan Prabowo Gibran kan gitu kan. Ayo bersama-sama Kang Deddy Mulyadi menangkan satu putaran Prabowo Gibran. Kan itu semangatnya tuh. Nah, setelah itu tercapai dan setelah katakanlah kemenangan satu putaran itu, walaupun kita masih menunggu keputusan KPU, tetapi di hitung cepat dengan semua lembaga survei menyatakan bahwa sudah menang di atas 50% gitu. Artinya satu putaran itu sudah tidak mungkin lagi berubah, kalaupun ada gugatan-gugatan nanti di MK dan lain-lain ya. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU. Nah, menurut Abang belakangan ini setelah spirit atau setelah semangat teman-teman dari Jawa Barat itu ya dianggap selesai misi utama, yang saya lihat ada perubahan harapan untuk bicara pilkada Jawa Barat di November 2024 nanti, dan tentu saja menghubungkan nama Kang Deddy Mulyadi juga. Nah, menurut Abang apa yang akan terjadi nanti, atau seperti apa nanti teman-teman itu akan merespon pilkada nanti? Kalau untuk pilkada Jawa Barat khususnya gitu ya, Jawa Barat yang saat ini mungkin sudah ada nama RK yang menyatakan statementnya di media massa bahwa akan tampil lagi untuk berkontestasi di pilkada Jabar. Tapi saya rasa kan belakangan ini dengan menangnya Kang Deddy Mulyadi di dapil neraka yang seperti saya bilang sebelumnya, itu sebenarnya sudah menciptakan optimisme di masyarakat Jawa Barat khususnya, bahwa dengan kemenangan tersebut ini kalau misalkan didorong kepada satu tugas lain untuk Kang Deddy Mulyadi itu sebagai gubernur di Jawa Barat, itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan kalau dari perjalanan kita di beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah kita lakukan di grassroots lah ya, ketemu dengan masyarakat di sana, tentunya banyak harapan yang diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi, banyak harapan yang disematkan di pundak beliau bahwa beliau akan membawa perubahan, membawa arah perubahan di Jawa Barat untuk ke depan. Jadi saya rasa ketika Kang Deddy Mulyadi saat ini mungkin sudah melakukan beberapa dari dulu ya investasi politik lah kita bilang, dalam artian sudah mencicil sebuah metode kampanye tapi dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh beliau. Ini saya rasa saat ini sudah saatnya beliau ini memanen memanen dari apa yang sudah dilakukan dia selama ini, dan kemudian menggenggam harapan rakyat tersebut untuk dipastikan atau untuk dikerjakan sebagai gubernur ke depan. Dan juga kan
beliau juga punya satu kegiatan atau kebiasaan yang selama ini selalu dijalankan. Kalau sebelumnya itu ada Safari Cinta gitu kan, Safari Budaya. Safari Budaya. Sekarang Safari Ramadan. Safari Cinta ke Safari Ramadan. Iya. Dan saya rasa ini adalah cara yang paling efektif untuk menyapa teman-teman penggemar ataupun pendukung Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya rasa udah saatnya gitu lah. Mungkin Kang Deddy Mulyadi saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk menyatakan dirinya sebagai cagup di Jawa Barat. Tapi kalau kita ingat videonya, kalau nggak salah itu seminggu setelah Pilpres maupun Pileg kemarin tuh kan Kang Deddy Mulyadi sempat menyatakan atau menyampaikan ke publik lah secara terbuka bahwasanya ya beliau tidak punya ambisi apa-apa, tidak punya ambisi menjadi gubernur, tidak punya ambisi jadi jabatan apapun, jadi menteri. Saya hanya dengan gerakan yang dia bangun, dengan bekerja sekuat-kuatnya untuk memenangkan Prabowo Gibran, semata-mata hanya memang itulah tujuan dia gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan Abang sampaikan tadi sudah ada misalkan seperti RK sudah dideklar oleh partainya dan RK-nya sendiri juga sudah memberikan clue bahwasanya akan maju di Jawa Barat. Nah, sementara Kang Deddy Mulyadi justru memberikan pernyataan tidak punya misi apa-apa gitu di Jawa Barat. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, meskipun Kang Deddy Mulyadi ya secara spesifik menyatakan tidak punya ambisi apa-apa atau tidak mengincar jabatan apapun di Jawa Barat, tapi kalau kita melihat kondisi yang real sekarang, bahwa jangankan netizen, masyarakat secara apapun nyata lah ya, secara nyata lah kita katakan, bukan di dunia maya saja, di kenyataan juga banyak yang mengharapkan beliau. Kira-kira nanti seperti apa ini? Apakah dorongan-dorongan dari warga ini nanti akan menjadi salah satu pertimbangan dari Kang Deddy Mulyadi? Ya udah, saya terima mandat atau saya terima kepercayaan atau saya terima harapan dari rakyat ini, kita maju gubernur Jawa Barat. betul. Atau memang menunggu dulu kan? Ya saya kira kan kalau kita bicara potensi kalau kita bicara potensi sebagai figur sih ya memang di samping Ridwan Kamil ya Kang Deddy Mulyadi, atau bahkan di masyarakat juga menyatakan ya lebih punya ekspektasi tinggi Kang Deddy Mulyadi yang jadi gubernur Jawa Barat dibanding Ridwan Kamil. Betul. Kita lihat ya situasi itu ada seperti itu. Nah, tetapi kan tetap kondisinya itu harus menunggu keputusan partai juga. Nah, apakah yang kita sampaikan tadi bahwa hari ini belum ada semacam clue akan maju di Pilkada Jawa Barat? Apakah memang menunggu keputusan KPU dulu, kelar dulu keputusan KPU, kelar langkah pertama misalkan soal Pilpres? Nah, kemudian baru nanti bicara tentang pilkadanya. Apakah menurut Abang itu yang terjadi sehingga yang kita sampaikan tadi belum mendeklar gitu? Walaupun sebenarnya proses dia menyapa masyarakat itu kan di satu sisi bisa kita sampaikan sebagai gerakan politik, tapi di satu sisi juga ya menurut saya itu lebih cenderung ke gerakan kebudayaan. Kenapa saya katakan menjadi gerakan kebudayaan? Karena mulai dari Safari Kebudaya, Safari Cinta sampai Safari Ramadan sekarang ya cenderung ya itu bagian hanya untuk bertemu dengan warga, menghibur warga di saat Safari Cinta atau Safari Budaya atau Safari Cinta ya membawa ya teman-teman sesama penggiat seni untuk menikmati musik-musik, lawak-lawak kayak kan gitu kan. Nah, ya hiburan saja gitu. Nah, saat sekarang mungkin dengan Gus Miftah mungkin ya bagian untuk bicara tentang religinya gitu di momen Ramadan. Di momen Ramadan gitu. Maka saya bilang ya kalaupun orang memaknai ini sebagai gerakan politik, menurut saya hanya gerakan kebudayaan. Meskipun akan berdampak juga secara elektoral gitu kan. Karena ya itu kegiatan baik saja menurut saya, dan akan orang bersimpati atau tertarik dengan kegiatan itu gitu. Nah, cuman itu tadi jadi pertanyaan, kenapa belum muncul? Kalau partai-partai lain kan seperti Partai Golkar misalkan kan udah spesifik bicara Jawa Barat begini-begini, ketuanya, elitnya sudah bicara seperti itu kan. Nah, di sini belum. Kira-kira apa? Apakah mungkin pertimbangan agenda politik nasional yang sekarang belum selesai gitu? Ya. Mungkin itu satu pertimbangan juga ya, soal agenda politik, soal belum adanya keputusan real dari KPU soal siapa yang menjadi pemenang pemilu, khususnya soal capres ini gitu kan. Belum diputuskan, belum ketuk palu. Bahwa Prabowo Gibran sudah disahkan sebagai presiden saat ini, walaupun nyatanya di semua lembaga survei itu Prabowo Gibran menang satu putaran kan seperti itu. Nah, terkait yang Abang sampaikan tadi soal komentar dia pasca menangnya Prabowo Gibran,
Itu yang pertama yang mau saya tanggapi, bahwa memang Kang Deddy Mulyadi ini sosok sebagai seorang pemimpin sejati gitu loh. Artinya ya dia tidak mengedepankan ambisinya semata dalam hal kepemimpinan dia gitu kan, dalam hal tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Dia ingin melihat dulu sejauh mana sebenarnya keinginan rakyat, keinginan masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang calon gubernur seperti itu. Dan saat ini saya pikir dari sisi rakyat sebenarnya sudah menyampaikan banyak pesan gitu kan, banyak message kepada Kang Deddy Mulyadi, baik itu di media sosial gitu kan, baik mungkin di setiap safari cinta, safari budaya, safari Ramadan saat ini yang dilaksanakan. Keinginan itu terus disampaikan gitu kan oleh setiap masyarakat yang baik berjumpa secara langsung maupun virtual kepada Kang Deddy Mulyadi, keinginan menjadi calon gubernur gitu. Mungkin saat ini itu sedang menjadi pertimbangan beliau gitu kan. Mungkin pernyataan tersebut sedang juga dalam tanda kutip menguji keyakinan gitu kan, menguji masyarakat Jawa Barat ini seperti apa sebenarnya kepercayaan yang diberikan, sebesar apa kepercayaan yang diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur masa depan di Jawa Barat seperti itu. Kemudian juga saya juga mungkin kita ngelihat ya Kang Deddy Mulyadi saat ini ketika dicalonkan atau ingin dicalonkan oleh masyarakat Jabar secara secara masif oleh mereka, mungkin satu sisi memang ini sangat jadi ujian gitu loh. Ujian dari Kang Deddy Mulyadi sendiri. Artinya Partai Gerindra mungkin tidak akan menutup mata gitu kan dengan situasi ini gitu loh. Mungkin saat ini juga sedang dilihat gitu kan, seperti apa sih memang pendukung Kang Deddy Mulyadi sebanyak apa sih, semasif apa sih pendukungnya, semasif apa sih orang yang ingin menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur di Jawa Barat nanti. Artinya Partai Gerindra pastinya adalah partai besar yang punya analisa yang baik untuk menentukan siapa yang menjadi calon gubernur dari partainya gitu ya. Dan saya rasa juga ketika memang ada peluang, partai tidak akan melepas seperti itu kan. Partai pasti akan melihat peluang yang diberikan kepada kadernya ini untuk menjadi calon gubernur, ya pasti akan dipertimbangkan gitu kan. Kalau memang ternyata secara analisa yang dilakukan gitu kan oleh mungkin litbangnya kah atau mungkin Bapilunya dan sebagainya yang melihat memang potensi Kang Deddy Mulyadi ini lebih besar, lebih berpeluang sebagai cagup, ya buat apa harus dilepas potensi ini, buat apa peluang ini dilepas gitu, ya harus diambil. Karena memang Partai Gerindra pun saat ini kan posisinya sebagai partainya Prabowo gitu kan, pemenang pemilu. Jadi saya rasa kalau memang Jabar berpeluang dipegang oleh Partai Gerindra melalui Kang Deddy Mulyadi, ambil kan. Saya sepakat itu bahwa ya seharusnya sih kalau kita bicara tentang partai politik ya otomatis kan partai politik dia harus memperkuat di mana basis-basis utamanya. Kalau misalkan yang kita tahu hari ini Prabowo menang di Jawa Barat, artinya itu kan masih bisa dikatakan kerja-kerja partai politik secara koalisi gitu. Tidak bisa disimplifikasi bahwa itu hanya dimenangkan oleh Partai Gerindra. Tetapi kalau Partai Gerindra bisa merebut kekuasaan atau katakanlah memenangkan pertarungan di pilkada, menurut saya itu akan menjadi basis besar juga di 2000 di pemilu-pemilu berikutnya. Baik jadi, itu tabungan politik juga baik jadi proses kaderisasinya ke depan, kemudian ya memunculkan lebih banyak lagi simpatisan-simpatisan partai. Kalau misalkan itu berhasil dimenangkan jadi gubernur, menurut saya itu juga menjadi ya pertimbangan Partai Gerindra juga gitu. Nah, tetapi kan kita nggak tahu nih apakah keputusan-keputusan seperti ini memang semata-mata pertimbangannya hanya soal elektabilitas, popularitas dari figur yang kita bicarakan seperti Kang Deddy Mulyadi misalkan gitu. Atau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi, kan itu jadi pertanyaan. Oke lah. Kalau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin menjadi menjadi pertimbangan partai untuk memberikan rekomendasi, artinya kan ini akan berhadapan nih antara pertimbangan partai dengan keinginan rakyat gitu loh. Di satu sisi keinginan rakyat memang mereka menginginkan sekali atau seperti Abang katakan tadi sudah terjadi sangat cukup masif. Nah, di sisi yang lain ada pertimbangan partai misalkan. Nah, kalau misalkan
ya seperti yang kita katakan tadi, ada hal-hal lain di luar dari elektabilitas dan popularitas yang menyebabkan rekomendasi ini tidak terjadi misalkan. Nah, apakah keinginan rakyat ini menurut Abang bisa dibendung oleh partai politik? Iya. Artinya begini loh. Pertama kita tidak bisa berspekulasi lah ya terhadap internal partai seperti apa dinamika politik yang ada di internal partai Gerindra gitu loh. Tapi kalau misalkan mau dilihat secara real gitu kan, bahwa keinginan terhadap Kang Deddy Mulyadi ini besar gitu kan. Kang Deddy Mulyadi adalah kader partai Gerindra. Satu hal, Gerindra harus bertarung di pilkada gitu kan, kadernya, karena dia sebagai partai besar saat ini, partai ketiga pemenang pemilu gitu. Kalau dia punya peluang di pilkada DKI Jakarta, kadernya ada yang berpeluang di situ, support gitu kan. Ada kadernya yang berpeluang di Jawa Tengah, support. Ada kadernya yang berpeluang di Jawa Barat, support gitu. Saat ini kadernya yang berpeluang di Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi kan, seperti itu. Ya lazimnya sih disupport kan seperti itu, diberikan kesempatan, diberikan support sepenuhnya gitu kan dari partai untuk juga menguji seperti apa kinerja partai gitu kan dalam memenangkan kadernya di satu wilayah gitu kan. Apalagi saat ini walaupun misalnya bisa kita katakan gitu ya, mesin partai belum bekerja nih untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi, tetapi dukungan masyarakat sudah sangat besar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Artinya di sini dari partai mungkin tinggal hanya menambal aja hal-hal yang bolong, hal-hal yang kurang dari apa yang sudah terbangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini, baik yang dibangun oleh dia secara personal maupun penggemar-penggemarnya, dibangun oleh para penggemar-penggemarnya. Di sisi mana yang harus ditambal, yang masih bolong, partai tinggal menutup itu doang gitu. Partai nggak membangun lagi dari bawah gitu kan. Baik teman-teman, terima kasih. Itu tadi perbincangan kami dengan Bang Iqbal soal bagaimana harapan Jawa Barat yang mulai tidak terbendung dan peluang Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi Jabar 1. Terima kasih teman-teman. Seperti apa pendapat Anda, seperti apa komentar Anda, dan seperti apa harapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Kang Deddy Mulyadi, harapan warga Jawa Barat, dan keinginan yang mungkin tidak akan terbendung untuk Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Terima kasih, salam dari kami. Cek.